Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, para jamaah salat Jumat yang semoga kita terus senantiasa dalam curahan rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus tiada henti dengan sungguh-sungguh untuk menguatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah satu-satunya jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan di antara takwa kepada Allah adalah bagaimana kita memberikan al-ihtimam, perhatian terhadap urusan kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Karena keluarga adalah sendi utama dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan idza istaqarra al-usrah, idza istaqarrat al-usrah istaqarra al-mujtama' wal balad. Apabila keluarga stabil, harmonis, maka masyarakat pun akan stabil, negara pun akan stabil. Maka ada sebuah ungkapan populer bahwa bangsa dan negara yang kuat berawal dari keluarga yang taat. Karena itulah Al-Quran memberikan ihtimam, atensi yang luar biasa terhadap keluarga. Banyak tema-tema keluarga di dalam Al-Quran. Bahkan di antara kisah yang perlu kita ambil keteladanan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kisah tentang keluarga. Kita membaca ada surat di dalam Al-Quran yang kemudian diberikan nama dengan surat Ali Imran, yaitu keluarga Imran. Kita membaca di dalam Al-Quran ada sejarah kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga kita membaca di dalam Al-Quran ayat-ayat yang secara khusus menyoroti tentang urusan keluarga dan keluarga besar kita. Bukankah di antara perintah Allah kepada nabinya adalah wa anzir ashiratakal aqrabin? Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan ashiratakal aqrabin kepada keluarga besarmu, kepada famili dan kerabatmu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena itu urusan dan perhatian terhadap keluarga adalah urusan yang sangat erat kaitannya dengan iman dan takwa. Maka di ayat pertama surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita salah satu wujud nyata kejujuran takwa kita kepada Allah adalah kita memberikan perhatian terhadap keluarga kita. Ayat ini sering diperdengarkan pada saat dilangsungkan akad pernikahan, sering dibaca oleh qari untuk mengingatkan semuanya betapa pentingnya kita terus menguatkan takwa kita dengan memberikan perhatian terhadap keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Bahkan begitu pentingnya urusan keluarga sampai di ayat ini Allah sampai perlu mendatangkan 2 kali perintah takwa. Ittaqu rabbakum wattaqullaha alladzi tasaaluna bi wal arham. Ini artinya tidak mungkin kita meraih derajat takwa tanpa memberikan perhatian terhadap keluarga kita. Di ayat 6 surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman, dan kita semuanya alhamdulillah mendapatkan nikmatul iman, dan salah satu wujud nyata kebenaran dan kejujuran iman kita adalah juga memberikan perhatian serius bagaimana kita dan keluarga besar kita, anak-anak kita, keturunan kita selamat dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka inilah sesungguhnya ukuran keberhasilan dan kesuksesan kita dalam membangun keluarga kita, bukan hanya dilihat dari materi semata, tetapi ukuran keberhasilan kesuksesan kita dalam membina mendidik keluarga kita manakala mereka dan kita semuanya sekeluarga menjadi orang-orang yang benar-benar diselamatkan Allah dari api neraka, dan itu berarti nantinya dimudahkan Allah untuk memasuki surganya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa al-khairiyah, kebaikan kehidupan kita juga diantaranya dilihat dari sejauh mana atensi perhatian kita terhadap keluarga. Al-khairiyah bada'at bil usrah. Kebaikan seorang dilihat sejauh mana perhatiannya terhadap keluarga. Beliau sallallahu bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, yang paling perhatian terhadap keluarganya, yang paling perhatian terkait dengan asupan gizi keimanan ketakwaan keluarganya, bukan sekedar memenuhi kebutuhan finansial dan materi semata, tetapi bagaimana juga dipenuhi asupan gizi iman dan takwanya kepada Allah. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik dalam memberikan perhatian terhadap keluargaku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalau kita melihat data realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, sesungguhnya harus kita waspadai, karena ada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, data resmi, bagaimana permasalahan kehidupan rumah tangga dari tahun ke tahun bukan mengurang, tetapi datanya semakin meningkat. Beberapa tahun yang lalu, dari 2 juta pasangan yang tercatat dalam pernikahan yang tercatat resmi di Kementerian Agama, ternyata 70%-nya itu bermasalah, dan bahkan 300.000 berakhir dengan ketukan palu hakim. Data tahun yang lalu menunjukkan adanya peningkatan hampir 500.000 data mereka yang bermasalah dalam urusan keluarganya, dan kemudian diketuk dengan ketukan palu hakim, berakhir pernikahannya. Dan kita tahu semuanya bagaimana dampak sosial bagi anak-anak mereka, dan ini semuanya tentunya adalah merupakan warning yang perlu mendapatkan atensi kita semuanya, sehingga kita bersama-sama untuk memperkuat ketahanan kehidupan keluarga kita. Salah satunya adalah kesungguhan kita untuk menjadikan anak dan keluarga besar kita menjadi orang-orang yang diselamatkan Allah dari api neraka, sebagaimana perintah Allah dalam ayat 6 surat Tahrim tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar, yang oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, di antara cara yang efektif agar kita dan keluarga kita, anak-anak kita, keluarga besar kita selamat dari api neraka
Di antaranya disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, adibuhum wa'allimuhum, ajari mereka adab, pantau dan monitor terus adab dan akhlaknya, wa'allimuhum, dan ajari mereka ilmu. Karena itu inilah yang harus terus kita evaluasi, sejauh mana waktu yang telah kita habiskan, tenaga yang kita kerahkan, harta yang kita belanjakan. Sudahkah semua itu mampu menguatkan adab dan akhlak anak-anak kita? Sudahkah sekolah yang kita pilihkan, ilmu yang kita berikan kepada mereka mampu menjadikan mereka orang-orang yang nantinya diselamatkan Allah dari api neraka? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan kita, memberkahi kehidupan keluarga kita, memberkahi kehidupan anak-anak kita, keturunan kita, dan akhirnya benar-benar keluarga kita di dunia menjadi baiti jannati, keluargaku, rumah tanggaku adalah surgaku, dan akhirnya ini akan mengantarkan kita dan keluarga kita nantinya dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya, sehingga kita bisa melaksanakan reuni akbar bersama dengan keluarga besar sebagaimana berita gembira yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bi dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga besarnya, anak cucunya keluarga besarnya dalam keimanan, Allah menjanjikan alhaqna bi dzurriyyatahum, kami akan himpun mereka nanti bersama dengan keluarga besarnya di derajat surga yang sama. Wa ma alatnahum min amali min syai', dan kami tidak kurangi amal mereka sedikit pun. Kullum ri'im bima kasaba rahin, masing-masing terikat oleh amalnya. Semoga kita dan keluarga besar kita semuanya dimudahkan Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan nantinya kumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a bi fi nafsi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi 'afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam muslimin wa adhil syirkal musyrikin wa ahlikil kafaradh zalimin wa ansur ibadakal muwahhidin ala a'daika a'da'id din. اللهم انصر اخوان المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه فاجعل تدبيره وتدميره عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit atau mengalami kesulitan, Kau angkat penyakitnya dan Kau berikan kemudahan ya Allah. Ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkailah kehidupan keluarga kami, berkailah pekerjaan kami, berkailah perusahaan kami, berkailah semua urusan kami, berkailah semua kehidupan kami ya Rabbana. Ya Allah,
terimalah seluruh amal ibadah kami. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan. Ya Allah, anugerahkan kepada negeri kami kemakmuran, kesejahteraan, kenikmatan, dan jauhkan negeri kami dan negeri kaum muslimin dari beragam bencana dan musibah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.